Halo para sahabat Aten. Nah, di video kali ini kami akan menunjukkan gimana sih cara untuk pengajuan kredit di aplikasi Blibli. Langsung simak videonya, jangan di skip karena kalau emang kalian skip kesempatan untuk di ACC-nya akan berkurang karena kita akan berikan tips-tips di setiap langkah pengajuannya. Oke, langsung aja ke videonya ya. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama-tama kita harus punya aplikasi Blibli dulu ya. Kalau emang misalnya kalian belum punya, bisa download di Play Store. Setelah buka aplikasi Blibli, cari nama toko kami, Athens Cellular, di bagian seller. Nah, nanti ada dua, Athens Cellular dan Samsung Athens Cellular. Bedanya apa? Kalau yang di Samsung Athens Cellular itu hanya menjual produk Samsung. Sedangkan kalau Athens Cellular ini menjual semua produk, jadi boleh di keduanya. Lalu, pastikan handphone yang akan kalian order atau yang kalian mau kredit. Lalu klik tambah ke back. Setelah itu akan ada info untuk warna dan harga. Kita mastiin mau warna apa. Nih saya akan pilih warna white, lalu beli sekarang. Setelah itu kita langsung klik check out. Nah, nanti akan kita isi di bagian alamat pengiriman itu alamat kalian mau dikirimkan kemana. Langsung diketik aja. Kalau emang sudah, lanjut, kita next. Ini ada total belanja, biaya pengirimannya itu gratis. Lanjut. Lalu ke bagian page kedua, yaitu page pembayaran. Di sini akan ditunjukkan berbagai cara untuk melakukan pembayaran. Nah, kita akan mencoba di sini menggunakan cicilan tanpa kartu kredit. Untuk di Blibli ada 4 macam kredit tanpa kartu kredit, yaitu ada Akulaku, Home Credit, Kredivo, dan Postpay. Di video kali ini kita akan membahas yang Home Credit terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada beberapa aturan tentang syarat pengajuan Home Credit, yaitu harus WNI usia minimal 21 tahun, alamat pengiriman berada di daerah cakupan HCI dan Blibli, menggunakan nomor handphone dengan awalan 08, memiliki penghasilan tetap, memiliki KTP plus 1 dokumen pendukung berupa KK atau BPJS atau NPWP atau SIM dan BPJS. Lalu memiliki handphone dengan kamera. Jadi pada saat pengajuan kalian harus memiliki handphone dengan kamera untuk mengambil foto. Minimal 1 juta dan maksimal 10 juta. Terserah kalian mau ambil berapa unit barang boleh, yang penting harus masuk di kriteria 1 juta sampai 10 juta. Besar cicilan dan tenor dapat Anda pilih setelah check out di aplikasi pembiayaan. Setelah cicilan disetujui, Anda akan menandatangani kontrak, dan jika terjadi pembatalan pemesanan atau pengembalian akan dilakukan dalam bentuk voucher Blibli. Kita klik mengerti. Setelah selesai, kita akan bayar. Oke, nah di sini langsung ada hitungannya. Jadi kalian nggak perlu ragu atau nggak perlu chat admin karena kalian bisa cek langsung pembiayaannya berapa, cicilannya berapa setiap bulan otomatis dan tanpa DP. Bisa juga ada promo. Ini untuk 12 bulan. Tinggal dipilih kalian mau yang berapa. Kita di sini akan milih yang ini aja. 3 bulan. Lalu ke bagian bawahnya untuk proteksi. Bila kalian tidak mau pakai proteksi, dipilih tidak. Nanti harga cicilannya akan lebih murah. Ini kan beda kan? Tapi lebih baik pilih menggunakan proteksi karena tingkat ACC-nya akan lebih tinggi.
Lalu setuju dan lanjutkan. Nah, di tahap ini kita akan memverifikasi nomor handphone. Kita akan minta kode OTP di sini. Kita tinggal ketik nomor handphone kita. Nah, di sini sudah ada kode OTP-nya, kita bisa masukkan ya, 712575. 712575. Lalu verifikasi nomor handphone. Lalu kita klik setuju, lanjutkan. Nah, di tahap ini kita akan diminta untuk foto diri dan KTP. Nah, di sini ada contoh yang benar. Kita lihat dulu contoh yang benar supaya kita nggak salah. Nah, jadi wajah harus terlihat dan KTP-nya juga terlihat. Oke, kita akan ambil foto. Kita akan gunakan kamera. Lalu kita klik foto. Oke, setelah selesai kita klik OK. Kita lanjutkan apabila sudah benar. Lalu kita akan memfoto KTP kita. Jadi KTP-nya harus hanya tampak depan, tulisan terbaca dengan jelas, dan gambar tidak terpotong. Lalu kita akan pilih ambil foto menggunakan kamera tentunya. Oke, lalu kita pilih jepret. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kan ada hijau ya, ada tahap ketiga. Sekarang kita akan mengetikkan informasi nomor KTP sesuai dengan yang telah kita foto tadi. Lalu kita masukkan nama sesuai KTP. Ini benar-benar gampang banget ya cara pengajuannya. Kita buat kotanya Palembang, tanggal lahirnya kita isi. Lalu kita isi jenis kelamin. Lalu nama ibu kandung. Lalu kita isi status pernikahan. Bila Anda belum menikah bisa pilih single dengan jumlah tanggungan 0, atau Anda menikah bisa isi jumlah tanggungan Anda ada berapa. Lalu isi pendidikan terakhir, misalnya S1, sesuai dengan kenyataan ya. Setelah itu, klik lanjutkan, Anda akan diarahkan ke tahap keempat, yaitu masukkan alamat sesuai dengan KTP. Jadi di tahap ini harus sama dengan KTP ya. Masukkan RT, apa satu kalau memang saya tidak ada. Tapi kalau ada bisa diisikan ya. Lalu kode pos. Nah, setelah isi kelurahan, lalu isi patokan jalan. Seperti misalnya pagar warna biru. Pagar biru. Lalu, apabila alamat kalian berbeda dengan alamat KTP, bagi yang untuk merantau, bisa centang kolom ini dan isi alamat tempat rantauan kalian sekarang. Tapi jika tidak usah dicentang dan klik lanjutkan. Lalu masuk tahap kelima, informasi kontak kerabat, yaitu misalnya nama adik atau nama keluarga yang lain, tante, om, bisa diisi di sini. Dan pastikan nomor handphonenya selalu aktif. Dan kalau bisa, kalian beritahukan ke kerabat kalian ini bahwa kalian sedang mengajukan pengajuan kredit. Bisa diisi 2 atau lebih baik. Pilih hubungan, misalnya lain keluarga, atau kalau misalnya teman bisa dipilih lain keluarga, lalu kita klik lanjutkan. Lalu ini adalah tahap terakhir, yaitu informasi pekerjaan. Nah, di sini pekerjaan kalian apa bisa ditulis di sini. Misalnya wirausaha atau karyawan. Kalau misalnya karyawan bisa ditulis nama perusahaannya apa, misalnya PT Shopee Indonesia. Jenis industrinya adalah perdagangan. Lalu mulai bekerjanya di tahun berapa bisa diisi.
Lalu penghasilan harus diisi sesuai dengan kenyataan ya. Nah, apabila kamu mempunyai cicilan yang lain di luar home credit bisa dituliskan. Misalnya ada cicilan rumah atau cicilan mobil, bisa dituliskan. Nah, ini adalah informasi rekening bank yang kalian miliki. Misalnya punya rekening BNI dan nomor rekeningnya bisa diketik di sini. Oke, setelah selesai nama pemiliknya harus sama dengan nama yang mengajukan kredit. Tadi namanya Beni Wijaya. Lalu klik verifikasi bank dan lanjutkan. Oke, semudah itu cara pengajuan kredit di Blibli. Setelah selesai, kalian bisa lihat status pengajuan kalian di menu akun di pojok kanan bawah. Lalu klik di daftar pesanan dan klik retail. Nah, di sini akan ada tulisan verifikasi pembayaran. Tinggal tunggu statusnya berubah menjadi diterima dan artinya pengajuan kredit Anda disetujui. Dan apabila tidak, jangan sedih, bisa coba pakai leasing yang lain. Thank you buat yang udah nonton, bisa bantu share video ini ke teman kalian yang lagi butuh pengajuan kredit. Semoga pengajuan kalian diterima ya.